Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang. Hari ini 3 Juni 2025. Dharma Wijaya sekarang yang hadir. Kalau tadi ada Kalista di 8.12. Nyempil sejenak 1 jam. Dharma Wijaya akan temani Anda di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan tentu hari ini kita spesial akan membahas satu tema yang ini sangat berkaitan erat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Magelang. Apa itu? Yes, hari ini kita akan membahas satu tema terkait penyelenggaraan layanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang. Dan talkshow kali ini kita tentunya kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan sahabat Gemilang, saat ini sudah hadir di studio 1 Radio Gemilang FM narasumber yang akan bersama kita membahas topik tersebut sampai paripurna nanti. Yang pertama kita sapa dulu, ada Bapak Adi Mulya AMD selaku penelaah teknis kebijakan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mas Dharma, selamat Sehat? siang ya, selamat siang pendengar setia Gemilang FM. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat. Semangat. Aroma-aromanya sudah kecium ya? Aroma semangat di hari Selasa ya? Iya. Oke, terima kasih atas datangnya hari ini dan semoga hari ini kita bisa memberikan informasi yang nanti ini memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Magelang. Selamat datang Pak Adi sekali lagi. Yang kedua kita sapa ada Ibu Dewi Andreastuti selaku PPS Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Magelang. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Mas Dharma, selamat siang para pendengar Gemilang FM dan warga Magelang. Siap, paling cantik di antara kita berdua loh Pak Adi. Terima kasih karena perempuan sendiri ya. Terima kasih loh Mas. Semangat hari Selasa ini Bu Devi? Ya, selalu semangat. Bagaimana pekerjaan di kantor hari di Selasa ini? Biasanya riweh atau agak longgar sehingga bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini? Kami setiap hari mungkin ramai ya karena Gitu. kami cukup menjadi merasa dibutuhkan ya oleh masyarakat. Tapi kami juga selalu menjaga semangat dari Senin sampai Jumat itu dengan ritme semangat yang sama kok. Apalagi menjelang long weekend lagi. Apalagi menjelang long weekend lagi ya. Oh iya, besok ada libur lagi loh nih. Iya. Baik, luar biasa. Dan sahabat Gemilang, informasi untuk Anda semuanya yang ingin gabung bareng kita bersama di sini di Talkshow Jamus Gemilang, Anda bisa memanfaatkan WA di nomor 081578968968. Sekali lagi 081578968968 dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di gemilangfm.id dan Anda juga nanti bisa menyaksikan talkshow ini melalui channel YouTube kami di Gemilang FM Official. Informasi nih sahabat Gemilang, mulai tanggal 1 Juni 2025 kemarin pelayanan BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang yang dulu berlokasi di Blondo ini sudah pindah ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang yang berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 20 Kabupaten Magelang atau di Kota Mukit. Atau misalnya Anda mau ke sana bisa juga tempatnya di sebelah lapangan Supardi ya, yang paling gampang di titik itu lapangan Supardi ya. Lapangan Supardi kalau dari arah Borobudur atau dari arah Mendut itu maju sedikit, nanti sebelah kiri jalan itu sudah sampai di MPP Kabupaten Magelang dan di situ Anda bisa melakukan pelayanan atau mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan di Kabupaten Magelang. Bu Devi, kok pindah-pindah segala? Kenapa Bu Devi? Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, per tanggal kemarin resmi ya, tanggal 1 ya? Betul. Kenapa harus pindah? Iya. Baik, jadi kalau
pindahnya memang 1 Juni ini seluruh loket yang ada di Blondo, yang artinya kita baru mulai di hari kemarin di tanggal 2 Juni itu sudah full di MPP. Jadi sebelumnya kami juga sudah bergabung dengan MPP tetapi belum full. Jadi masih ada pelayanan di loket yang di Blondo, kemudian ada juga pelayanan di MPP setiap hari Selasa dan Kamis. Tapi setelah kita berkoordinasi nih dengan pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya DPM PTSP, kami ingin lebih intens lagi dan juga ini tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat karena kalau MPP itu kan semua ya, nggak hanya 1-2 layanan gitu kan. Jadi secara lokasi juga lebih sentral. Nanti barangkali masyarakat yang dari instansi lain kemudian mau ngurus BPJS itu jadi lebih dekat antar instansi, apalagi di MPP ini banyak kanal-kanal pelayanan yang lain juga sehingga di dalam satu tempat itu bisa mengurus beberapa administrasi gitu. Jadi secara lokasi, atau yang kedua memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Magelang khususnya untuk lebih mudah dalam melakukan pengurusan administrasi JKN yang memang membutuhkan pelayanan tatap muka. Oke. Berarti kalau saya tegaskan lagi, berarti kalau yang kemarin-kemarin itu masih tentatif di hari-hari tertentu ya di MPP, tapi sekarang sudah standby di sana. Betul. Ya, sudah full di MPP setiap hari. Bahkan loket yang tadi ya di Blondo ada 2 loket itu sekarang sudah tutup. Sudah tutup di sana. Jadi kami mohon Bapak Ibu masyarakat di Kabupaten Magelang kalau mengurus administrasi tidak lagi ke Blondo tetapi langsung menuju ke MPP Kabupaten Magelang. Oke, Pak Adi, BPJS Kesehatan ikut gabung di MPP sekarang. Tanggapannya gimana, Pak? Oh, kita sangat senang ya karena layanan BPJS Kesehatan itu salah satu layanan yang paling digemari di MPP Kabupaten Magelang. Iya. Di antara layanan lain, BPJS memang banyak sekali pemohonnya atau yang melakukan pengurusan, dan sebelumnya kan hanya 2 hari, hanya di setiap hari Selasa dan Kamis. Iya. Dan itu banyak masyarakat yang kecewa ketika dia datang tidak di hari Selasa dan Kamis. Oh, berarti dulu Selasa hanya Selasa sama Kamis Selasa ya? dan Kamis ya. Jadi waktu kemarin dari pihak BPJS meminta kita untuk menyediakan tempat untuk buka daily tiap hari di setiap hari Senin sampai Jumat, kita sambut dengan senang hati. Jadi artinya lebih memudahkan masyarakat ya? Betul sekali. Oke, dalam satu pintu ya? Dalam satu pintu. Oke. Tapi melihat MPP ini perkembangannya keren loh, Pak. Semua fasilitas pelayanan semuanya ada di situ. Mbak Devi, apakah itu juga salah satu menjadi faktor pendorong BPJS Kesehatan ingin gabung masuk di MPP? Oh iya tentunya. Atau dari sisi fasilitas itu kan semua di MPP itu sudah disiapkan semua ya, dari lahan parkir yang luas, kemudian masuk mulai mengambil antrian itu sudah ada yang membantu mengarahkan, kemudian ruang tunggu yang secara ruang tunggu itu nyaman ya untuk peserta kami, walaupun mungkin Pak Adi beberapa hari ini menyesuaikan diri dengan peserta kami kok belum memenuhi ruang tunggu ya, mudah-mudahan. Ya biarkan Pak Adi sibuk. Iya. Jadi karena fasilitas ya dari mulai peserta datang sampai dengan menunggu kemudian dilayani itu kami merasa di EPP itu sudah memadai gitu ya, dan juga kami tentunya teman-teman kami para petugas itu juga diberikan fasilitas untuk melayani dengan nyaman, kemudian beberapa sarana prasarana untuk kami dalam memberikan layanan peserta itu juga disediakan oleh MPP ya, tentunya kami senang sekali ya. Luar biasa dong untuk apresiasi untuk MPP kali ini ya, yang bisa menampung semua pelayanan yang ada di situ. Nah, kita ke topik yang utama. Kadang-kadang orang ini mengabaikan atau malas cek kesehatan, ya kan? Atau mungkin tidak mempedulikan kondisi yang ada saat ini, padahal semakin hari umur kita semakin tua, kondisinya juga mungkin juga tidak se-strong ketika kita masih muda. Nah, cuman kadang-kadang masyarakat ini juga tidak terlalu mempedulikan terkait dengan jaminan kesehatan. Padahal kalau saya pribadi ini sesuatu yang penting. Kalau Bu Devi, seberapa penting sebenarnya jaminan kesehatan? Artinya gini, kenapa kita harus mempunyai jaminan kesehatan? Silakan Bu Devi. Jadi tentunya JKN ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial khususnya dalam bidang kesehatan. Jadi dengan kita ikut serta ke dalam
program JKN ini tentunya menjadi perlindungan, itu wujud kepedulian diri kita kepada diri sendiri dan keluarga, itu yang utama. Bahwa ketika kita membutuhkan layanan kesehatan, kita sakit, entah itu sakit yang ringan atau ya terkadang kita atau keluarga kita mengalami sakit yang harus rawat inap, kita itu sudah ada penjaminnya. Sehingga kalau kita sakit itu yang kita pikirkan ya hanya bagaimana sembuhnya. Tidak memikirkan biaya. Itulah kenapa kita harus menjadi peserta JKN dan menjaga keaktifan kartu tersebut, keaktifan status kepesertaannya. Lalu yang kedua, program JKN ini juga merupakan program gotong royong. Kadang kan masyarakat bertanya, kalau saya nggak pernah pakai, kenapa saya harus ikut dan bayar iuran? Nah, gitu. Jadi program JKN ini memang mengusung prinsip utamanya adalah gotong royong. Jadi Bapak Ibu yang tidak sakit ya tetap harus membayar iuran, karena iuran kita itu dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita, masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan itu secara rutin. Kan banyak itu yang cuci darah atau yang sakit lain dengan biaya besar, itu kalau dihitung-hitung iurannya berapa, buat bayar kan nggak cukup. Lah itu dari mana bayarnya? Ya karena dari subsidi atau iuran dari masyarakat lainnya gitu. Ini sebagai contoh, kalau misalnya ada operasi jantung yang biayanya tuh sekitar ratusan juta nih, 130 juta. Dengan iuran peserta kelas 3 yang iurannya 42.000, itu tuh butuh ribuan orang. 3.000 orang mengiur untuk membayar operasi jantung ini ya satu orang. Padahal faktanya setiap hari berapakah peserta di Indonesia ini yang sakit jantung, pasang ring, cuci darah gitu. Terkait dengan iuran, apakah semua masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di Kabupaten Magelang ini dikenakan tarif iuran yang sama, Mbak Devi? Iya, betul. Kalau iuran secara nasional, baik itu di Magelang ataupun di tempat lain, itu sama. Karena pengaturan iuran JKN itu diatur oleh peraturan presiden. Jadi diatur dalam aturannya sama, sehingga tarifnya pun sama. Begitu. Ada kelas-kelasan nih? Iya, masih ada kelas-kelasan. Jadi mungkin ini sekaligus saya ceritakan untuk segmen pesertanya ya Mas ya. Sekalian aja. Iya, betul. Jadi kalau peserta untuk JKN itu mungkin masyarakat juga bingung atau bertanya-tanya, saya pengennya BPJS yang gratis. Biasanya begitu bahasa awamnya. Kok ada yang gratis, ada yang bayar, bedanya tuh seperti apa? Jadi kalau secara segmen peserta itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Peserta penerima bantuan iuran itu artinya peserta yang secara keadaan itu telah diverifikasi sedemikian rupa oleh instansi yang berwenang bahwa dianggap kurang mampu sehingga butuh subsidi dari pemerintah dalam bentuk pembayaran iuran. Itu namanya PBI. Itu PBI ya? Ya, penerima bantuan iuran. Yang kedua adalah peserta bukan penerima bantuan iuran. Nah, ini yang banyak. Yang tidak menerima bantuan iuran ini peserta mandiri, peserta pegawai swasta, pegawai pemerintah, begitu. Jadi ya ini yang bayar. Tapi sebenarnya tidak ada yang gratis, semuanya itu bayar. Hanya ada yang membayarkan sendiri untuk dirinya dan keluarganya, ada yang dibayarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada juga yang dibayarkannya itu dibagi antara pekerja dan pemberi kerjanya. Misalnya pegawai swasta itu iurannya gimana? Iurannya 1% dibayar oleh pekerja, 4%-nya dibayar pemberi kerja. Jadi untuk semua segmen peserta JKN itu seluruhnya ada iurannya. Ada iurannya. Bayar, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa saya nggak bayar kok, saya BPJS gratis, itu berarti yang dibayarkan pemerintah. Gitu. Dan apakah ada bukti atau misalnya gimana ya? Ini loh, aku peserta BPJS kesehatan. Nah, buktinya apa ketika dia menjadi peserta BPJS kesehatan, Mbak? Iya, untuk identitas ya, identitas sebagai peserta JKN itu jadi kalau di master file kami itu untuk menginquiry atau mengecek status kepesertaan kita atau data kepesertaan kita itu menggunakan NIK. Jadi kita sudah padan ya data master file BPJS kesehatan itu padan dengan data kependudukan. Berarti sudah sinkron ya antara NIK dengan Jadi Bapak Ibu kalau kartunya hilang atau belum pernah cetak kartu itu tidak usah khawatir karena kita bisa menggunakan KTP. Karena NIK-nya ya bisa dicek by NIK. Itu kalau Bapak Ibu berobat ke klinik ataupun ke rumah sakit bisa dicek dari NIK-nya. Jadi nggak masalah hanya menggunakan KTP. Yang kedua kartu lama atau kartu JKN KIS itu kartu fisiknya. Ada juga mungkin yang dulu PNS lama punyanya Askes yang kuning, itu juga masih berlaku. Yang ketiga adalah kartu digital. Kartu digital ini bisa di-download melalui aplikasi mobile JKN.
JKN dengan KIS tadi yang tangkap adalah itu. Nanti akan saya tanyakan perbedaan antara JKN dengan KIS. Tapi sebentar dulu kita sapa bapak-bapaknya ini daripada nanti ngelamun sampai akhir gitu kan. Pak Adi, ini luar biasa loh, BPJS sudah hadir di MPP. Tadi dikatakan bahwa antusiasme masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan di MPP ini juga lumayan agak luar biasa. Bagaimana mengatasi hal itu, Pak? Baik, selama ini memang untuk layanan BPJS Kesehatan, apalagi hari kemarin, hari pertama pembukaan itu karena mungkin setelah libur panjang ya, itu pesertanya apa yang datang ke kami itu sangat banyak, membludak, kurang lebih ada sekitar 110. Yang 110. Mungkin rata-rata harian hanya 80-an Ibu ya. Betul. Di kita ada sistem antrian. Jadi kita ada mesin antrian. Kebetulan kemarin petugasnya ada 2 dan mereka antriannya itu kebetulan unlimited, tanpa batas, sehingga sampai siang itu masih banyak yang mengurus untuk datang di BPJS Kesehatan. Sebetulnya dari jam berapa sampai jam berapa sih, Pak? Untuk layanan BPJS Kesehatan itu dari jam 8 sampai dengan jam 15. Sore. 15. Itu memang beda dengan layanan yang lain, karena layanan yang lain itu hanya sampai jam 14.00. Nah, ini maksud saya yang saya tanyakan itu. Sampai jam 15. Sampai jam 15 ya. Dan di situ sudah ada sistem antriannya ya, sistem Pak. Antrian. Ya? Dan sistem antrian kita untuk memudahkan masyarakat bisa booking secara online. Bisa booking secara online. Caranya, Pak? Caranya nanti download aplikasi Magelang Smart Service. Magelang Smart Service. Kemudian nanti melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu nanti masuk ke portalnya MSS. Di situ ada beberapa layanan. Nanti pilih layanan untuk mall pelayanan publik. Nanti di situ ada 27 penyedia layanan yang bisa kita pilih untuk melakukan pendaftaran layanan secara online. Apakah itu artinya masyarakat ini bisa mengambil nomor antrian terlebih dahulu sebelum? Ya, untuk layanan online itu bisa dilakukan di H-5. H-5. Jadi layanan untuk online itu bisa kita booking untuk 5 hari ke depan. Sahabat Gemilang, ini satu yang menarik nih. Jadi untuk layanan online, antrian online ini bisa Anda booking 5 hari ke depan. Jadi misalnya untuk misalnya 5 hari ke depan kita sudah bisa booking hari ini. Ya, dihitung dari hari ini. 5 hari itu dihitung dari ini. Dari misalnya hari ini Selasa, kita bisa booking sampai dengan nanti hari Senin. Senin depan kita sudah bisa booking ya? Sudah bisa. Ya. Luar biasa. Jangan lupa download sekarang juga Magelang Smart Service untuk Anda bisa mengakses pelayanan di MPP termasuk antrian ini. Ini menarik. Dulu bisa diciptakan sistem ini seperti apa, Pak? Dulu kita memang kerjasama dengan Diskominfo untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mensupport mall pelayanan publik. Karena memang di era digitalisasi yang sekarang ini memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga harus siap dengan adanya warga masyarakat yang memang sudah sangat terbiasa dengan dunia internet, sehingga kita harus mengikuti pola itu dengan menciptakan layanan yang berbasis digital, kemudian bisa booking secara online ya. Tetapi bagaimana kemudian nanti pelayanan di MPP mengarahkan kepada generasi-generasi yang dalam tanda kutip tidak melek dunia digital ini seperti apa, Pak? Ya, memang ada kendala terkait dengan booking antrian atau pelayanan secara online. Apalagi untuk nyun sewu pada warga masyarakat Magelang yang mungkin usia sudah lanjut, kemudian juga agak gagal gaptek gitu ya. Ya, kita secara Jangan keras-keras, Pak. Saya tersinggung. Jadi memang kita petugas siap untuk melakukan pendampingan, kemudian memberikan arahan-arahan apabila nanti ada masyarakat yang ingin mengurus pelayanan administrasi di mall pelayanan publik. Seperti halnya pengurusan untuk layanan imigrasi paspor, itu memang harus booking secara online. Itu harus mendaftar dulu di M-Paspor. Itu sudah tidak lagi melayani pelayanan secara offline, sehingga memang
mau tidak mau harus melakukan pendaftaran secara online. Dan itu bisa didampingi oleh petugas yang ada di situ. Kita akan dampingi sampai nanti proses antrian itu bisa di booking. Nanti kita akan dampingi. Oke, sahabat Gemilang, luar biasa ini. Artinya untuk Anda yang sudah melek digitalisasi atau perangkat-perangkat digital atau mungkin layanan-layanan digital atau layanan-layanan online, Anda bisa dengan mudah mengakses layanan di MPP ini, terutama khususnya untuk BPJS Kesehatan. Booking antrian bisa menggunakan Magelang Smart Service. Tetapi untuk Anda yang masih gaptek, masih yang belum paham bagaimana layanan digital itu dilakukan, Anda tinggal langsung datang saja ke MPP, nanti akan diberikan pendampingan gitu ya Pak ya, untuk bisa melakukan antrian atau mungkin mendapatkan pelayanan itu ya Pak ya. Betul. Oke. Sebelum kita lanjutkan, menarik nih, tadi saya mau nagih sama Bu Devi terkait JKN. Nah, perbedaannya antara JKN dengan KIS itu seperti apa? Apakah ini juga nantinya juga bisa dilayani di MPP, dan nanti kedepannya seperti apa? Kita akan break sejenak karena sebentar lagi kita akan masuk di sesi yang kedua, dan tetap Anda stay bareng kami di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang. Hari ini mengangkat tema terkait penyelenggaraan layanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang. Tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengadakan program pemutihan kendaraan bermotor. Program yang dimaksud meliputi 1. Pembebasan tunggakan atas pokok PKB terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB tahun 2024 dan sebelumnya. 2. Pembebasan sanksi administratif berupa denda terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB tahun 2024 dan sebelumnya. Samsat Jateng, tak diskon, maka tak sayang. Program pembebasan tunggakan atas pokok dan sanksi administratif
Administratif Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB tahun 2025 dilaksanakan tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Ayo manfaatkan waktu ini dengan tertib membayar pajak. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Halo, selamat siang sahabat Gemilang. Ada kembali lagi di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Kali ini masih bareng dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang. Dan masih mengangkat tema yang sangat menarik kali ini sahabat Gemilang, yaitu terkait penyelenggaraan layanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang. Masih setia bersama kami dua narasumber yang sangat luar biasa, Pak Adi Mulya, penelaah teknis kebijakan DPM PTSP Kabupaten Magelang, dan Ibu Devi Andriastuti, PPS Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Magelang. Masih semangat Pak Adi, Bu Devi ya? Iya, semangat. Alhamdulillah. Ini luar biasa sahabat Gemilang, ternyata sekarang Kabupaten Magelang memiliki satu tempat di mana Anda bisa memperoleh pelayanan yang sangat Anda butuhkan di dalam satu tempat. Jadi Anda tidak perlu bolak-balik ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Anda bisa langsung datang di MPP Kabupaten Magelang atau Mall Pelayanan Publik yang ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 20 Kota Mungkit, atau lebih mudahnya di samping kantor PLN. Nah, tentunya di situ Anda juga bisa mengurus berbagai keperluan Anda atau pembayaran-pembayaran, misalnya dari Diduk Capil, kemudian pembayaran pajak tahunan dari Samsat, kemudian pelayanan pembayaran pajak daerah BPPKAD, dan juga mungkin Anda ingin melakukan perizinan berusaha, termasuk juga pelayanan BPJS Kesehatan, itu juga bisa dilakukan di Mall Pelayanan Publik. Dan khusus untuk BPJS Kesehatan dibuka sampai jam 15 sore. Ini sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan Bu Devi terkait JKN dan juga KIS ya, Bu Devi ya. Nah, banyak yang tidak tahu perbedaannya antara JKN dengan KIS itu seperti apa. Karena ya wes lah, yang namanya layanan kesehatan atau jaminan kesehatan ya wes itu. Cuman perbedaannya seperti apa Bu Devi? Ya. Baik, sebenarnya secara program itu memang namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Oke. Ya, tapi mungkin masyarakat itu kan tahunya KIS-nya ya, karena KIS-nya, di kartu fisiknya itu tulisannya Kartu Indonesia Sehat. Jadi secara program ini sesuai dengan ketentuan regulasinya, itu nama programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat ya, itu bagian dari kartunya ya, memang untuk mempermudah peserta gitu ya. BPJS Kesehatan ini penyelenggaranya, badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program JKN ini. Jadi mulai dari pendaftaran peserta, memungut iuran, sampai membayarkan pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Ya, tapi masyarakat mungkin tahunya KIS itu yang gratis. Yang gratis. BPJS Biasanya Kesehatan gitu. itu yang bayar sendiri. Iya. Jadi kembali lagi di program JKN tadi ada beberapa segmen, ada yang dibayar
dibayarkan oleh pemerintah atau membayarkan sendiri secara mandiri atau dibayarkan oleh pemberi kerja, itu sama-sama termasuk dalam program JKN. Penjaminnya kalau misalnya sakit ya, dan secara kondisi kepesertaannya aktif, penjaminnya JKN. Nah, BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggaranya. Penyelenggaranya gitu. adalah BPJS Kesehatan. Programnya namanya JKN. Betul. Ya, karena kalau BPJS Kesehatan itu hanya penyelenggara yang mendaftarkan peserta, memungut iuran sampai membayarkan. Tapi kan kita nggak bisa memberikan pelayanan kesehatan ya. Yang memberikan pelayanan kan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi kenapa program JKN? Karena ya program JKN ini adalah jaminan kesehatan yang punya negara, kemudian dilaksanakannya secara bersama-sama, nggak hanya BPJS Kesehatan saja gitu, tapi kan harus melibatkan pihak lain. Kita penjamin, kemudian fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Oke, berarti sudah paham ya, Lek Sastro, Lek Tukidi, Mbah Paniem, sudah paham antara perbedaan KIS dan JKN, ya. Terima kasih. Apakah memang akhir-akhir ini yang pelayanan yang ada di MPP untuk BPJS Kesehatan ini masih ditemukan kesulitan masyarakat dalam memahami itu, apalagi untuk mengurus itu, Mbak? Ya, sebenarnya kalau secara kendala tentunya masih ada ya masyarakat yang memang benar-benar masih awam atau kurang memahami program ini. Tetapi kalau kami lihat dari waktu ke waktu, pemahaman masyarakat itu sudah semakin bagus. Kesadarannya untuk mendaftarkan juga sudah tinggi. Tadi terbukti Pak Adi juga menyampaikan kalau di MPP tadi kami termasuk loket yang laris gitu, antrenya banyak gitu kan. Apalagi mungkin kami di MPP yang masa pelayanannya tuh yang paling lama ya, sampai jam 3 gitu. Dan secara pemahaman masyarakat sudah mulai mengerti kenapa kita butuh jaminan kesehatan nasional, kenapa kita butuh harus membayar iuran tepat waktu. Itu masyarakat sudah cukup memahami, sehingga juga secara kesadaran mendaftarkan, mengurus administrasi sampai membayarkan iuran itu dari waktu ke waktu ada peningkatan itu. Oke. Berarti memang walaupun tidak secara signifikan, tetapi secara berangsur-angsur pemahaman masyarakat terkait BPJS Kesehatan ini sudah mulai baik gitu kan? Iya, betul. Oke, siap. Pak Adi, ini kan banyak sekali layanan yang dilaksanakan di MPP Kabupaten Magelang. Salah satunya adalah BPJS Kesehatan ini. Nah, kalau misalnya suatu saat nih ada masyarakat yang ingin mengetahui lebih detail, lebih lanjut terkait pelayanan apa saja yang ada di MPP, ini apakah bisa Pak? Atau bisa menghubungi siapa atau seperti apa Pak? Oke, baik Mas Dharma. Bagi warga masyarakat Kabupaten Magelang yang ingin mengetahui tentang layanan-layanan apa saja yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, itu bisa diakses di website kami di mpp.magelangkap.go.id. mpp.magelangkap.go.id. Oke, dicatat itu ya sahabat Gemilang ya. Nanti di situ ada informasi terkait gerai-gerai apa saja yang ada di Mall Pelayanan Publik. Jadi di MPP Kabupaten Magelang itu ada 27 penyelenggara layanan. 27 penyelenggara layanan, baik dari instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan dinas milik pemerintah Kabupaten Magelang. Semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ. Ada 27 penyelenggara layanan, ada 23 gerai. Memang tidak semua penyelenggara layanan itu melayani tiap hari. Ada yang hanya 1 hari, ada yang 2 hari. Tapi untuk layanan-layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat itu rata-rata dilayani tiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Jumat, di jam kerja ya? Di jam kerja. Kemudian di medsos kita juga ada Instagram. Instagram kami yaitu di @mpp_kapmagelang. Di situ kita selalu update terkait dengan kegiatan-kegiatan, event, ataupun ada pengumuman terkait dengan operasional MPP. Dan mungkin kepada masyarakat yang ingin akan mengajukan pertanyaan atau mau menggali informasi terkait layanan di MPP juga bisa nanti untuk berkomentar di
Instagram kan. Di Instagramnya ya. Berarti semua informasi ada di situ ya Pak ya. Oke, sekali lagi tadi jangan lupa untuk laman webnya di mpp.magelangcup.go.id. Anda bisa mengakses di situ. Oke, Pak Adi dan juga Bu Devi, kita sudah terhubung dengan pendengar Radio Gemilang FM yang sudah berpartisipasi melalui WA di 081578968968. Dari Pak Asmudi yang ada di Tanjung. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Kalau misalnya BPJS kita tidak aktif, bagaimana dan apa saja yang menyebabkan BPJS-nya tidak aktif? Nah, kebetulan kalau mau digunakan lagi syaratnya harus seperti apa? Pak Asmudi di Tanjung, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Ini lebih ke Bu Devi. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Mas Dharma. Selamat siang Pak Asmudi. Jadi untuk status kepesertaan JKN-nya tidak aktif. Nah, ini ada beberapa kondisi yang utama harus tahu dulu ini segmennya apa, pesertaannya apa gitu ya. Apakah sebelumnya ini Pak Asmudi itu bekerja di perusahaan swasta kemudian berhenti pada bulan tertentu, artinya sudah tidak bekerja lagi, itu maka nanti untuk mengaktifkan kembali Bapak mendaftarkan menjadi peserta PBPU atau peserta mandiri. Nah, itu bisa melalui kanal online WA ke 08118165 atau juga bisa ke MPP. Nanti ketemu dengan petugas kami dengan menyiapkan KK, KTP, kemudian buku rekening. Nah, ini untuk yang tadi statusnya adalah nonaktif dari kepesertaan sebelumnya ya, dari badan usaha ataupun dari mungkin sebelumnya pekerja gitulah. Nah, yang kedua, tidak aktif karena premi atau tidak terlambat membayar iuran. Jadi kalau iuran peserta mandiri ataupun peserta badan usaha itu kalau tidak dibayarkan iurannya dalam bulan berjalan, itu maka tanggal 1 bulan berikutnya statusnya adalah akan nonaktif. Otomatis ya? Betul ya. Nanti untuk mengaktifkan kembali itu tinggal melunasi seluruh tunggakan. Melunasi seluruh tunggakan, Nah, tunggakan ini kami sesuai dengan Perpres maksimal yang boleh ditagihkan oleh BPJS Kesehatan adalah 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalnya ternyata punya tunggakan dari tahun-tahun udah lama banget, kayaknya lebih dari 5 tahun gitu. Mungkin yang ini banyak ditanyakan oleh masyarakat, misalnya ini, ketika dulu masyarakat ini didaftarkan BPJS Kesehatan kan gitu, entah mandiri entah itu. Nah, tapi kan karena mungkin pemahaman dari masyarakat juga kurang ini, artinya ketika dia sudah berobat, kemudian tidak dibayar bertahun-tahun dan sebagainya. Nah, kecuali naudzubillah min dzalik dia sakit lagi dan ingin mengaktifkan lagi BPJS Kesehatan ini, apakah harus selama bertahun-tahun ini kemudian dibayar, Pak? Iya. Jadi untungnya ini ada ketentuan yang mengatur batas maksimal yang boleh ditagihkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi sesuai dengan ketentuan Perpres tersebut bahwa BPJS Kesehatan wajib mencatatkan tunggakan atau piutangnya itu maksimal 24 bulan. 24 Jadi bulan. kalau biasanya tuh peserta memang Mas waktu mendaftar di tahun-tahun awal tuh 2014 hanya membayarkan iuran 1 kali gitu, terus lupa mungkin juga kebetulan belum butuh gitu ya. Tapi tenang aja, kalau nunggaknya lama, kita tuh cuma menagihnya 24 bulan saja. Nah, kalau dalam kondisi sekarang itu tidak aktifnya karena premi atau karena menunggak iuran, maka untuk mengaktifkan kembali itu tinggal melunasi seluruh tunggakan tersebut dan tagihan bulan berjalan ini. Jadi 25 bulan. Oke, gitu. 25 bulan ya? Betul. Berarti tidak dari tahun bahala sampai itu ya? Oke, dan apakah ketika sudah dibayarkan itu kemudian nanti akan otomatis aktif atau harus menunggu beberapa hari? Akan langsung aktif. Akan langsung aktif. Nah, masyarakat ini rumor yang kadang-kadang timbul di masyarakat. Jadi ketika ini sudah tak bayar, tapi nggak bisa digunakan hari ini, harus nunggu 1 bulan, harus nunggu setengah bulan, nggak gitu ya? Iya, langsung aktif. Tapi mungkin ini juga ya Mas Dharma, ingin menyampaikan sekalian untuk yang non aktif karena premi, kemudian melaksanakan atau melunasi seluruh tunggakan, maka ada ketentuan denda layanan, denda pelayanan rawat inap. Jadi denda ini bagi peserta yang menunggak. Yang kedua, hanya peserta yang mengalami rawat inap saja. Kalau kemarin misalnya ada peserta menunggak, kemudian sudah dilunasi 45 hari sejak pengaktifan kembali ini mengalami rawat inap, maka akan dikenakan denda pelayanan rawat inap. Besarannya itu 5%
kali biaya rawat inap kali bulan tertunggak. Oke. Nah, bulan tertunggaknya juga ada maksimalnya. Iya. Maksimalnya hanya 12 bulan. Kalau untuk ngitung denda maksimalnya 12 bulan, kalau untuk menagih itu maksimalnya 24 bulan. Jumlah rupiahnya denda yang dibayarkan juga ada maksimalnya. Maksimal 20 juta. Jadi nggak akan lebih dari itu. Tapi kalau dendanya 20 juta, berarti itu pelayanan kesehatannya besar. Dan nunggaknya pasti udah maksimal gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menunggak kemudian membayar itu langsung aktif terus selama 45 hari sejak aktif kembali itu tidak mengalami rawat inap, maka tidak ada denda. Tidak ada denda tidak ya? Ada denda. Oke, berarti walaupun kita bertahun-tahun nunggak, yang wajib dibayarkan itu hanya 25 bulan. Ya, 24 bulan tunggakan plus bulan berjalan. Bulan berjalan. Oke. Mas Asmudi di Tanjung, terima kasih sudah bergabung kali ini dan semoga saja kalau misalnya memang belum aktif segera diaktifkan ya karena memang jaminan kesehatan ini penting sekali. Yang kedua, selamat pagi, izin bertanya. Oke, saya izinkan. Ini dari Prabowo yang ada di Secang. Wah, dari Jakarta ke Secang ini. Bukan Pak Presiden ini ya. Untuk segmen PBI, NIK sudah digunakan atas nama orang lain. Mohon solusinya. Ya, untuk PBI ya. Jadi sebenarnya kita pada saat sebenarnya basis data untuk kepesertaan JKN itu adalah NIK gitu. NIK yang yang seharusnya padan Dukcapil gitu ya. Tetapi kami secara penyelenggara atau yang memiliki kuasa PBI itu adalah kementerian, dalam hal ini Kementerian Sosial ya. Jadi kan kami BPJS Kesehatan itu menerima usulan, kemudian kita daftarkan basisnya NIK itu. Kami tidak boleh melakukan perubahan data, NIK-nya kita ubah gitu. Jadi kalau misalnya memang NIK-nya NIK-nya terdaftar, NIK tersebut terdaftar, kemudian bisa menunjukkan identitas sesuai NIK tersebut, entah itu KTP dan KK gitu ya tentunya, itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah dalam hal ini misalnya Bapak Prabowo kalau ada kendala terkait dengan NIK-nya kok sudah terpakai oleh orang lain, mungkin NIK-nya NIK Pak Prabowo tapi namanya orang lain gitu ya. Mungkin kalau untuk kepastiannya kita kan harus ngecek di database, kemudian juga kita biasanya berkoordinasi, jadi kami juga berkoordinasi antar fungsi, dalam hal ini juga Dukcapil, nanti mungkin Pak Prabowo bisa ke kantor ya, bisa ketemu dengan petugas kami supaya nanti dipastikan NIK-nya itu NIK-nya Pak Prabowo itu di database kami benar nggak namanya sama ya. Takutnya NIK-nya ini tapi namanya lain berbeda. Karena memang fakta masyarakat kita dulu secara kependudukan juga kurang aware dulu. Dulu sebelum EKTP kan kita suka KTP itu ada beberapa ya. Betul. Jadi ada NIK yang sudah terbit sebelumnya, kemudian waktu rekam EKTP terbit NIK baru. Dulu kan mungkin masih ada seperti itu. Tapi kami BPJS Kesehatan dengan dalam hal ini Dinas Kependudukan itu juga terus kok melakukan updating gitu loh. Supaya data itu lebih akurat gitu. Oke. Terima kasih Pak Prabowo. Ini foto profilnya juga Jenderal Hugeng, luar biasa. Selanjutnya dari Ratna yang ada di Tegalrejo. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh MPP? Yang kedua, apakah ada diskon untuk MPP? Kemudian yang ketiga, wah ini diborong semua. Yang ketiga, saya kan di Tegalrejo, apakah tidak memungkinkan MPP ini juga ada di setiap kecamatan, jadi kita tidak jauh untuk mengakses sampai ke kota mungkin. Ini ke Pak Adi, monggo silakan Pak Adi. Terima kasih Mas Dharma. Jadi untuk MPP Kabupaten Magelang untuk fasilitas sudah cukup lengkap ya. Jadi lahan parkir kita cukup luas, kemudian ruang tunggu sudah ber-AC, nyaman. Kemudian di tempat kita juga ada kantin, kemudian ada musola, serta juga ada ruang bermain anak bagi warga masyarakat yang mengurus layanan perizinan atau layanan administrasi di MPP yang membawa putra-putrinya. Nanti di tempat kita juga ada tempat bermain anak. Dan juga ada pojok baca digital. Pojok baca digital. Mungkin sambil menunggu bisa nanti membaca buku ataupun nanti juga ada
baca bukunya lewat digital, secara digital, selain buku yang buku dalam bentuk buku. Jadi memang MPP yang ada di Kabupaten Magelang sudah cukup nyaman. Kemudian tadi terkait diskon ya. Maksudnya diskon apa ini? Belum tahu apakah ada diskon atau mungkin pengertian mall pelayanan publik itu bukan kayak mall-mall itu ya, mall-mall belanja mungkin ya. Iya. Mungkin pengertian diskon gitu ya. Mungkin ya. Mungkin pemutihan juga bisa. Pemutihan denda gitu. Ya kebetulan kalau yang sekarang program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pajak kendaraan memang sedang ada diskon atau pemutihan itu sampai bulan tanggal 30 Juni. Sampai tanggal 30 Juni ya. Di tempat kami juga ada layanan Samsat, nanti bisa dimanfaatkan bagi warga masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak tahunan. Nah mungkin yang dimaksud diskon itu adalah itu Pak. Mungkin ada informasi dari layanan-layanan yang sedang melakukan diskon atau mungkin suatu saat BPJS Kesehatan juga mengadakan pemutihan gitu. Iya tadi udah diputihkan, tinggal bisa 24 ya. Oke Pak Adi, ini yang terakhir itu Pak, tempat Pak. Oh ya, tadi ada yang mengusulkan untuk di setiap kecamatan ya? Iya, ini dari Bu Ratna, itu apakah tidak dimungkinkan di setiap kecamatan ada, karena posisinya dia kan di Tegalrejo kan gitu. Begini ya, program MPP itu kan program nasional yang dibangun berdasarkan atas peraturan Presiden. Jadi kalau kemudian di setiap kecamatan ada, sepertinya mungkin belum bisa ya, karena terkait dengan anggaran. Jadi memang terpusat di pemerintah kabupaten, di pusat kotanya, sehingga kalau nanti di kecamatan sejauh ini belum ada gambaran untuk membangun MPP di setiap kecamatan. Berarti memang supaya pelayanan itu jadi satu pintu, ada baiknya Bu Ratna menyempatkan diri main ke MPP yang ada di Kota Mukit ya. Baik, silahkan Bu Ratna untuk datang ke MPP. Ada 27 layanan di kami dan semua sudah berdasarkan atas pelayanan terpadu satu atap di satu ruang. Tadi ada BPJS Kesehatan yang buka 5 hari kerja, alhamdulillah. Kemudian juga ada Samsat yang 5 hari kerja. Kemudian juga ada layanan imigrasi untuk pembuatan paspor, dan ada layanan-layanan lain yang mungkin bisa dibaca atau diakses informasinya di website kami tadi yang sudah sampaikan di mpp.magelangcup.go.id. Tadi dikatakan MPP sekarang ini punya lahan parkir yang sangat luas, ya. Kalau butuh tukang parkir sebelah saya ini bisa Pak, bisa diajukan ini. Closing statement untuk Bu Devi, kalau masyarakat yang belum punya JKN, apa yang seharusnya dilakukan dan prosedurnya seperti apa? Dan ketika ingin mengurus di MPP, itu syaratnya dia harus membawa apa saja? Silakan Bu Devi. Baik, tentunya kami menghimbau masyarakat untuk terdaftar sebagai peserta JKN atau mendaftarkan diri sendiri sebagai peserta JKN. Dalam hal ini sebagai peserta PBPU atau peserta mandiri. Untuk pendaftarannya sendiri kami sudah menyediakan beberapa kanal, mulai kanal online sampai yang tatap muka. Kalau untuk pendaftaran tadi seperti Bu Ratna misalnya di Tegalrejo mau ke MPP jauh gitu kan, bisa mendaftarkan melalui WA atau kami sebutnya sebagai kanal Pandawa, pendaftaran melalui WA. Itu bisa ke nomor 0811 8165 165. Diulangi lagi Bu. 0811 8 165 165. Nah itu nanti bisa menyiapkan KK, kemudian KTP, dan juga buku rekening untuk pendebitan iuran gitu ya. Sama yang penting, yang pasti Bapak Ibu harus memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dan juga kelas rawatnya. Ini kan memang hak dari peserta, jadi harus memilih di awal. Lalu kalau misalnya nggak bisa lewat WA, maunya datang ketemu petugas langsung, bisa ke MPP. Kami sekarang sudah buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 15. Jangan lupa sekali lagi dicatat nomor Pandawa tadi ya. 0811 8165 165. Anda siapkan KK, KTP dan juga buku rekening bank ya, bukan rekening listrik ya. Siap. Pak Adi, closing statement. Harapannya ke depan MPP ini nanti bisa seperti apa, Pak? Silakan. Baik, kepada warga masyarakat Kabupaten Magelang, di Kabupaten Magelang sudah ada mall pelayanan publik. Silahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan terkait dengan layanan administrasi,
datanglah ke MPP dan di tempat kami ada 27 layanan yang siap untuk melayani, dan ini merupakan komitmen dari pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga terkait dengan layanan-layanan yang selama ini terpencar di masing-masing OPD bisa tergabung di satu tempat, di satu ruang di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang. Oke, saya harapannya closing statement-nya Pak Adi nggak gitu. Closing statement-nya Pak Adi, silahkan datang ke MPP, silahkan ketemu dengan saya. Gitu. Penonton kecewa ya. Iya, penonton kecewa sebenarnya. Oke, Pak Adi, Bu Devi, terima kasih waktunya hari ini sudah ngobrol di Radio Gemilang. 1 jam ini kayaknya juga kurang. Jadi ini memang mengharuskan kita suatu saat di lain waktu kita harus ngobrol-ngobrol lagi terkait MPP ya. Ya, siap. Sehat selalu Pak Adi, Terima Bu kasih. Devi, semoga lancar semuanya. MPP-nya juga semakin dikenal dan juga memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, dan juga BPJS Kesehatan bisa memberikan fasilitas jaminan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat terutama di Kabupaten Magelang. Terima kasih sekali lagi waktunya, dan sahabat Gemilang, sampai di sini kebersamaan kita di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Kali ini bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang terkait tentang penyelenggaraan layanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang. Jangan lupa manfaatkan layanan maksimal di MPP Kabupaten Magelang. Anda tidak perlu kesana kesini, Anda sudah bisa mendapatkan pelayanan yang prima untuk seluruh layanan yang ada di Kabupaten Magelang. Dharma Wijaya undur diri, tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan